Jumpa lagi di Aribo TV. Ya, punya TV yang besar tentunya asik buat nonton atau bahkan buat main game ya. Nah, kalau kita bicara di eranya TV tabung, 25 inci lah, itu udah terasa besar. Lalu, sekitar 10 tahun yang lalu, ukuran layar 40 inci itu rasanya besar. Wah, naik ya. Permintaannya makin naik. Tapi sekarang ukuran 40 inci seharusnya udah terasa biasa aja, nggak dianggap besar-besar amat gitu. Nah, sekarang ini kita baru mungkin bisa menganggap TV itu besar kalau ukurannya udah 55 inci atau lebih. Nah, tentunya perubahan pandangan tentang ukuran besar ini terjadi karena beberapa hal. Salah satunya ya karena makin banyak yang mengincar ukuran layar lebih besar karena membawa lebih banyak keunggulan atau bahkan kenyamanan di situ. Nah, apa sih pentingnya TV besar ini? Nah, ini akan kita bahas sekarang. Dan kita juga akan bahas mengenai apa aja yang perlu diperhatikan kalau kita mencari sebuah TV yang ukurannya besar. Oke, TV berukuran besar. Apa keunggulannya ya? Oke, TV besar sama dengan puas menikmati konten. Biasanya begitu, yang standar begitu. Tapi kenapa rasanya puas dan nikmat? TV besar, ini berarti kita akan bisa menonton dari jarak agak jauh ya. Di jarak 2 meter dari TV ya, TV ini akan terasa besar banget. Dan dari jarak 3-5 meter pun, konten dalam TV masih akan jelas karena TV-nya masih belum terlihat kecil-kecil amat. Jadi, untuk ruangan yang besar, TV besar 55 inci ke atas itu akan jadi nyaman. Ini membuat kita bebas memposisikan sofa dan tempat duduk yang membuat banyak orang sekaligus bisa menonton. Nonton rame-rame atau sekeluarga, seru kan? Nah, di ruangan yang lebih kecil, jarak tonton mungkin sekitar 2-3 meter dari TV, ini akan membuat ruangan tuh bahkan seperti bioskop jadinya. Apalagi kalau di atas 55 inci. Wah, berasa kayak punya bioskop pribadi. Nonton pertandingan olahraga rame-rame, seru nih. Main game bareng-bareng seru juga. Selain itu karena jarak menonton jadi tidak dekat-dekat amat ya, karena besar kan layarnya ya. Jadi kalau ada anak-anak di rumah akan lebih baik juga buat mereka. Jadi nggak terlalu dekat sama TV kan. Nah oke, kalau menurut kalian sih gimana ya sebetulnya TV layar besar ini kenapa menyenangkan? Tulis di kolom komentar ya. Nah kita lanjut. Besar saja apakah cukup? Nah ini yang harus kita bahas sebenarnya. Nah kalau bicara era saat ini, sekedar besar aja seharusnya nggak cukup. Akan ada banyak hal yang umumnya kita harapkan dari sebuah TV yang layarnya besar. Kita akan jelaskan dengan menggunakan salah satu TV yang terbilang sebagai contoh yang pas di sini. Di sini ada sebuah Sony Bravia XR65 X90K. Ya, sesuai dengan namanya, ini adalah TV 65 inci. Masih tergolong besar buat saat video ini dibuat. Saya nggak tahu nih kalau 5 tahun lagi ditonton mungkin naik lagi standarnya ya. Nah, hal pertama yang perlu diperhatikan adalah resolusi layar. Terutama untuk TV yang ukurannya besar seperti ini, penting banget resolusi layar. Kalau TV dengan layar besar masih pakai resolusi rendah seperti Full HD 1080p, apalagi di TV 65 inci, tampilan layarnya akan kurang ya. Kecuali kalau mau lihat dari jauh banget. Kalau dari deket dikit aja 2 meter, 1,5 meter udah kelihatan aneh tuh pasti ya. Karena ukuran piksel di layar akan ikutan jadi besar kalau resolusinya kerendahan. Ini akan berimbas ke tampilan yang jadi nggak kelihatan tajam. Untungnya, kebanyakan TV ukuran besar sekarang ini termasuk yang satu ini ya, sudah punya resolusi seenggaknya 4K UHD atau UHD. Oke, resolusi 4K UHD atau 3840 x 2160 pixel ini memadai untuk TV hingga layar mungkin 65-75 inci lah. Ini mendukung layar jadi bisa menawarkan tampilan yang relatif tajam di sini. Ya, jadi yang pertama itu ya, resolusi. Kemudian kualitas tampilan dan suara ini juga penting banget karena yang dua ini juga sangat-sangat mempengaruhi. Produsen TV umumnya akan menyertakan berbagai teknologi mereka yang bisa meningkatkan kualitas tampilan dan suara yang dihasilkan produk mereka ya. Untuk Sony ini misalnya mereka menggunakan Cognitive Processor XR untuk TV ini, Bravia XR, termasuk yang 65X90K juga ya. Teknologi ini diklaim membuat TV bisa memahami seperti apa kita melihat dan mendengar konten yang ditampilkan, memungkinkan penyesuaian bisa dilakukan sehingga konten akan terasa lebih imersif. Dan ini pakai AI, udah pakai AI zaman sekarang ya. TV dengan Cognitive Processor XR bisa menampilkan gambar yang lebih dalam, natural dan nyata dengan XR Picture.
Hal ini didukung juga dengan XR Triluminos Pro yang bisa menampilkan warna yang akurat hingga miliaran warna yang tentunya terlihat impresif di mata manusia. Ada juga backlit Full Array LED dengan local dimming yang menambah kedalaman tampilan. Dan jelas kontrasnya jadi makin mantap kalau punya dua fitur ini. XR Picture sendiri terdiri dari XR Color yang bisa memproses warna sehingga terlihat di layar itu sesuai dengan yang kita lihat di dunia nyata. Bahkan warna yang terlihat buram atau pucat aslinya nih ya di dalam kontennya ya bisa diproses. Jadi dia bisa tampil dengan warna yang lebih mendekati kenyataan atau lebih hidup gitu. Nah, kemudian ada XR Contrast yang tentu saja sesuai dengan namanya mengatur gelap terang tampilan sehingga tidak ada area yang terlihat wash out atau blown out ya. Jadi ya asik aja ngeliatnya gitu ya. Nah, hal ini tentu didukung oleh local dimming dan fitur XR Contrast Boost 10. Kemudian ada juga XR Clarity yang membuat kita bisa menikmati konten dengan resolusi mendekati 4K walaupun resolusi video yang diputar sebetulnya ada di bawah itu. Nah, dengan mengaktifkan XR 4K Upscaling, ini bisa dilakukan. Detail di tampilan ini akan terlihat lebih baik dibandingkan dengan kalau dia tidak punya fitur ini dan kita memutar konten di resolusi yang standar-standar aja di bawah 4K. Terakhir ada juga XR Motion yang membuat gerakan cepat di tayangan yang ditonton terlihat lebih sempurna dengan dukungan XR Motion Clarity. Nah, kalau kita beralih ke suara, Cognitive Processor XR itu menawarkan yang namanya XR Sound. Ada XR Sound Position yang membuat suara yang dikeluarkan speaker di TV diatur sedemikian rupa sehingga terdengar sesuai dengan posisi munculnya suara di video yang tampil di layar. Ya, posisi suara sudah mulai diatur di sini ya. Kemudian ada XR Surround yang mengusung 3D Surround Upscaling. Fitur ini membuat suara dari video apapun yang ditonton jadi 3D audio. Jadi mungkin suaranya harusnya cuma terdengar stereo kanan kiri, tapi kalau pakai ini jadi seperti ruang gitu ya, berasa dalam ruang gitu ya. Jadi luas aja gitu suaranya. Ada juga Voice Zoom 2 yang bisa membuat dialog di video terdengar lebih jelas dan lebih nyata. Ayo yang nonton drakor penting yang satu ini ya, karena banyak dialog dalam situ. Nah, resolusi udah, kualitas tampilan dan suara udah, apalagi ya? Ini juga penting buat sekarang, Smart TV. Oke, TV dengan layar yang besar saat ini biasanya memang sudah otomatis sebuah Smart TV. Ya, tapi aspek yang satu ini bukan hal yang sepele. Bukan cuma sekedar nempelin sistem operasi modern ke TV aja. Salah satu sistem operasi yang menurut kami sudah matang untuk Smart TV pastinya adalah Google TV. Ini adalah turunan dari Android TV yang tentunya punya dukungan untuk banyak aplikasi yang tersedia di dalam Play Store. Mari kita lihat aplikasi yang tersedia di Google TV di Bravia XR 65X90K ini. Nih, kelihatan ya, kalau aplikasi seperti YouTube dan Netflix itu secara standar udah tersedia. Ya, rata-rata semua Smart TV pasti punya ini. Aplikasi lainnya ini yang jadi masalah nih. Kalau dicek di Play Store, ini ada banyak lagi. Disney Plus Hotstar ada di sini. Aplikasi lokal seperti Video dan Vision Plus juga ada di sini. Jadi gampang aja didapetin semuanya. Kelengkapan dukungan aplikasi seperti ini yang sulit dijumpai di TV dengan sistem operasi selain Google TV. Biasanya tuh ya ada aja 1-2 aplikasi yang nggak bisa ditemukan. Nah, bisa bikin masalah, membuat nanti kita terpaksa pakai fitur casting dari smartphone kita. Agak aneh rasanya ya. Itu pun kalau diizinkan. Oke, masih dari sisi aplikasi, khusus untuk TV Sony tertentu seperti yang satu ini, tersedia aplikasi Bravia Core. Ini adalah layanan streaming film khusus dari Sony yang memang hanya tersedia di tipe tertentu jajaran TV mereka. Nah, film-film di Bravia Core ini sudah dikalibrasi khusus sehingga akan sangat optimal ditonton di TV, ya TV Sony Bravia tentunya ya. Kalau dilihat di sini tuh juga ada koleksi dari banyak film IMAX Enhanced. Nah, TV Bravia XR sudah mendapatkan sertifikasi dari IMAX nih dan DTS juga karena kalibrasi dan optimasinya khusus. Jadi pantas ya, dia bisa menghadirkan pengalaman terbaik untuk menikmati film-film tersebut. Ada juga Studio Access yang berisikan beberapa konten tambahan terkait sebuah film seperti video behind the scene, wawancara dengan orang-orang yang terlibat dalam satu film dan lain-lain juga di sini ya. Menariknya, film-film di sini juga ditawarkan dalam kualitas yang tinggi. Konten film yang kita stream dari Bravia Core ini bisa mencapai kualitas sekelas 4K UHD Blu-ray.
Ini jauh sekali di atas yang ditawarkan oleh layanan yang umum digunakan seperti Disney Plus Hotstar, Netflix, dan yang lainnya. Tapi tentu saja kualitas tinggi itu membutuhkan koneksi internet yang sangat kuat karena bandwidth-nya yang dibutuhkan itu adalah sekitar 80 megabit per second. Nah, internetnya cukup kuat nggak? Penting juga tuh buat sebuah smart TV ukuran besar ya. Selain itu, dari dukungan aplikasi, Google TV ini UI-nya udah dioptimalkan untuk konten. Jadi di tampilan utama kita bisa melihat rekomendasi konten dari berbagai aplikasi streaming yang udah diinstal di TV ini. Masih terkait dengan UI, ada lagi yang mungkin terkesan sepele, tapi ini justru yang membedakan TV yang benar-benar dirancang untuk TV dan yang tidak. Ini contohnya, saat kita lagi nonton dan kita buka menu setting untuk kualitas tampilan. Nah, kelihatan ya, di TV yang satu ini, menu tuh hanya tampil sebagai overlay aja, nggak menutupi penuh kontennya. Dan yang jelas tidak perlu mematikan kontennya. Ya masa kita lagi nonton Netflix gitu, terus tiba-tiba harus matiin konten dulu untuk nyetel brightness. Nggak asik, itu bukan TV ya. Jadi saat kita melakukan pengaturan tampilan, kita bisa secara langsung melihat perubahan yang terjadi. Ya, ini memang pengaturan yang khas TV banget. Kesannya mungkin sepele ya, tapi karena perusahaan seperti Sony ini memang udah lama berkecimpung di dunia TV, jadi mereka udah tahu bahwa itu harus diposisikan seperti apa menu-menunya itu ya. Nah, kalau terkait kenyamanan, yang kekinian nih ada yang namanya hands-free voice search. Jadi kalau kita mau pakai voice command, nggak perlu pakai remote, kita bisa langsung aja ngomong ke TV-nya seperti ini nih. Open YouTube. Got it. Launching YouTube on Sony XR65X90K. Jakarta weather. Right now in Jakarta it's 31 degrees and mostly sunny. Today, it'll be partly cloudy, with a forecast high of 32 and a low of 23. Oke, sekarang beralih ke konektivitas. Untuk TV layar besar tentunya ini cocok sekali kalau dipakai bersama dengan berbagai perangkat yang lain. Game konsol, komputer bahkan ya, Blu-ray player mungkin, serta perangkat-perangkat yang lain. Karena itu tentunya konektor HDMI yang banyak itu dibutuhkan di sini. Selain untuk koneksi ke perangkat-perangkat tadi, HDMI juga mungkin dibutuhkan kalau kita mau menggunakan sound system dengan basis ARC atau eARC ya, yang memang menggunakan konektor HDMI. Nah, banyak TV yang ada saat ini sayangnya hanya menawarkan 3 port HDMI. Jadi kalau kita ingin menggunakan output ARC atau eARC yang untuk sound system tadi ya, terutama mungkin soundbar ya, terutama kalau soundbarnya tidak punya HDMI pass-through, nah praktis kita hanya tinggal punya 2 port HDMI untuk nyambung ke perangkat-perangkat lainnya. Ini bisa jadi kurang, misalnya kalau kita punya lebih dari satu game konsol ya. Ketika ingin menampilkan konten dari laptop kita ke TV, ya harus salah satunya dicabut, dipindahin ke laptop. Agak repot kalau kayak begini caranya ya. Jadi sebaiknya kalian tuh nyari TV kalau udah layarnya besar itu yang enaknya lebih dari 3. Seperti yang satu ini pakai 4 ya. Yang dari tadi kita coba ini dia punya 4 port HDMI. Jadi tersedianya 4 port HDMI ini menawarkan fleksibilitas dan kemudahan, terutama kalau kita banyak menggunakan perangkat lain untuk menampilkan kontennya ke TV yang layarnya besar ini. Nah, kalau di TV yang satu ini 2 port HDMI itu adalah HDMI 2.1. Ya, ini cocok untuk koneksi ke konsol generasi baru seperti misalnya PlayStation 5. HDMI 2.1 ini memang jadi penting kalau kita punya konsol generasi baru karena ini yang memungkinkan konten 4K 120 fps hadir di TV kita. Oh iya, tentunya TV-nya harus bisa 120 fps juga. Dan yang ini ya udah bisa tentunya ya. Nah, selain itu ada VRR atau Variable Refresh Rate. Yang ini kita udah pernah bahas ya, ada videonya terpisah sebelumnya. Nah, yang satu ini kan udah didukung oleh PlayStation 5 dan bisa membuat pengalaman memainkan game dengan TV ini jadi lebih baik lagi. Ini butuh banget port HDMI 2.1 dan tentu saja ada dukungan VRR di TV seperti yang satu ini. VRR ini memungkinkan refresh rate aktif TV itu disesuaikan secara otomatis dengan frame rate ya tampilan di konsol. Ya, hal ini membuat efek yang mengganggu seperti ghosting atau tearing itu bisa dikurangi atau bahkan bisa dihilangkan. Fitur VRR ini juga sudah tersedia di TV Sony Bravia XR termasuk yang 65x90K ini ya. Selain itu, TV ini juga mendukung Auto HDR Tone Mapping dan Auto Genre Picture Mode. Fitur khusus yang ditujukan untuk membuat si Bravia XR ini cocok banget untuk PlayStation 5. Kalau memang punya atau berencana beli konsol generasi terbaru, fitur-fitur seperti ini bisa dikatakan sangat menarik untuk dimiliki ya. Jadi lebih optimal aja konsol kalian, kan nggak asik ya konsolnya udah keren, udah canggih, udah baru tapi ya nggak bisa dinikmati fiturnya.
main game, jadi pastinya kan lebih asik aja dan kualitasnya lebih mantep ini ya. Nah, masih terkait TV dan konsol game ya, fitur lain yang bisa membantu kita adalah HDMI CEC atau CEC, di mana kita bisa mengontrol konsol game yang terhubung ke TV ini dengan remote control dari TV saja. Ya, jadi tanpa harus beralih dari remote TV ke controller game, kita bisa langsung menavigasi di menu-menu konsol. Misalnya, kita cuma ingin mendownload game dari PlayStation, kita bisa pakai remote TV aja. Nggak perlu narik kontrolernya, ya. Ya, tapi TV besar kan harusnya boros listrik ya. Kalau melihat TV yang besar, ini memang jadi pertanyaan yang sering muncul. Apakah ini boros daya? Oke, kita udah tes dan ukur konsumsi dayanya. Tapi ini kan sudah TV modern, jadi mari kita lihat ya contoh yang satu ini yang dari tadi kita pakai ya. Oke, di mode standar video non HDR itu cuma 90-120 watt makannya. Lalu kalau videonya HDR 180 sampai 200 watt. Kalau modenya Vivid, video non HDR itu bisa 190 sampai 215 watt dan video HDR bisa 190 sampai 210 watt. Konsumsi daya seperti ini terbilang wajar, bahkan kalau dibandingkan dengan ukuran layarnya ini terbilang relatif nggak boros dayanya sebetulnya. Oke, jadi TV layar lebar memang punya potensi bisa menghadirkan pengalaman yang lebih baik saat kita menikmati konten. Tapi tentu saja, kalau mau efek yang mantap, jangan pakai asal layar lebar aja. Agar sesuai dengan kebutuhan saat ini, banyak juga hal yang perlu diperhatikan. Termasuk yang tadi kita bahas ya, resolusi layar, kualitas tampilan, suara, konektivitas, dan fitur-fitur ekstra lainnya, bahkan sampai konektor-konektornya itu harus diperhatikan ya, detail-detailnya. Selain itu, kelengkapan sebagai Smart TV itu juga perlu diperhatikan. Ya kalau buat nonton Netflix atau Disney Plus Hotstar aja harus nyolok alat tambahan, bahkan harus beli alat tambahan, rasanya kurang praktis ya. Pada akhirnya, kalau memang ingin merasakan pengalaman yang lengkap dan imersif dari TV layar lebar, ya harus pilih yang berkualitas dan yang memang benar-benar modern. Contohnya? Ya seperti si Bravia XR65 X90K yang kami coba saat ini. Saya Deddy Irfan, Jakarta Tribun TV.